Terima kasih Bu Yosefin, Pak Dirjen Minerba yang saya hormati, para narasumber, para senior, para peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen saya kira sudah cukup lengkap ya untuk menjadi sebagai dasar untuk kita mulai diskusi. Nah, pengantar kami sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ini. Apa pilihan arah terbaik batubara Indonesia ke depan? Izinkan saya dalam kurang lebih 6 menit untuk menyampaikan ini secara cepat. Bapak dan Ibu sekalian, ya sampai saat ini kondisi kita itu sekitar 41% dari kebutuhan listrik di dunia masih terpenuhi dari sumber energi batubara dan masih menjadi bahan bakar yang paling terjangkau. Itu yang pertama. Kemudian untuk arah batubara ke depan, ya, untuk arah batubara ke depan itu tentunya dengan kondisi yang dialami oleh industri pertambangan dengan tekanan yang cukup berat, datang dari aspek lingkungan, dari aspek finansial, dan tentunya dalam rangka transisi menuju energi baru terbarukan. Ini 3 aspek yang secara cepat nanti akan saya uraikan dengan singkat. Nah, jadi pertemuan G20, para menteri di G20 di Italia, itu ada 2 poin pokok. Yang pertama, kesepakatan mempercepat aksi pengurangan emisi mulai tahun ini dan mengembang dan mendesak pengembangan strategi jangka panjang untuk dibahas pada KTT tahun depan, ya, dalam rangka tentunya supaya kita ada upaya pembatasan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius dan menuju kepada net zero emission. Yang kedua, mendorong penerapan teknologi bersih, termasuk G20 memikirkan investasi dan pembiayaannya pada sektor energi dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing negara. Saya kira ini sangat bijak ya, dan percepatan transisi ke kendaraan listrik serta mengurangi deforestasi. Selanjutnya, kalau kita lihat ini, ya mudah-mudahan datanya tadi tidak sama atau paling tidak sama dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen ya. Tapi ini data 2018 bahwa PLTU batubara menyumbang 10,1 gigaton CO2 secara global. Sedangkan Paris Agreement kita sudah tahu semua ya. Ini bagaimana mengurangi peningkatan temperatur dan zero emission di pertengahan abad ini. Masih dalam aspek lingkungan, negara-negara maju seperti China dan Amerika akan menghapus penggunaan batu bara sebagai bahan bakar fosil serta pembangkit listrik secara bertahap dimulai tahun 2030. Ini data terbaru dari The Guardian. Kemudian untuk financial, ini kelihatan secara jelas ya semuanya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Taruh di bawah ya. Nah, keadaan finansial di industri batubara, jadi kita semua tahu beberapa bank tidak lagi mendanai pembangkit listrik berbahan bakar fosil ya, khususnya batubara, seperti bank-bank di Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, ADB, Asian Development Bank, Malayan Banking Berhad, ya Maybank, kemudian International Finance Corporation. Selanjutnya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat lagi kembali, macet nih. Nah ini, ya kita lihat bahwa beberapa bank sudah mengurangi untuk memberikan finansial kepada fossil fuel ya. Yang nomor 1 itu kredit mutual sudah mengurangi sampai 0, sampai 100%. Ini beberapa bank-bank ya, UBS, State Bank of India, ya, Robobank, ya,
Northwest, ya, Bank of China dan sebagainya ya. Ini sudah mengurangi, tetapi makin ke bawah ini pengurangannya masih makin bertambah kecil ya. Tapi yang nomor satu ini adalah 100% yaitu kredit mutual dari Prancis. Jadi artinya pencapai 100% dari US 19 miliar di tahun 2016 menjadi nol di tahun 2020. Sedangkan yang lain masih bertahap pengurangannya. Itu dari segi finansial. Kemudian bagaimana dengan bank-bank nasional? Ya, Urchewald ini satu lembaga lingkungan yang berada di Jerman pada tahun ini memberikan data bahwa bank nasional di Indonesia masih memberikan pinjaman ke perusahaan batubara, ya, yang terdaftar pada Global Coal Exit List ya 2020 selama periode Oktober 2018 sampai 2020. Jadi kalau kita lihat total pinjaman 6,29 miliar dolar dan kemudian total pinjaman esensi itu 2,64 miliar dolar. Dan ini perinciannya. Seperti kita ketahui memang yang paling besar memberikan ke pertambangan itu Bank Mandiri, diikuti oleh BNI, ya, BRI, Bank Sentral Asia, ya. Totalnya sekian, jadi 8,94 miliar dolar. Selanjutnya, kalau kita lihat yang faktor ketiga, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Dirjen Minerba. Ini Inggris sudah di tahun 2019 ini sudah 12,3%. Kalau kita kan 2021 masih 11 sekian. Tetapi di Inggris itu terutama dari bioenergi. Dan kemudian Irena mengatakan lebih dari 50% kapasitas energi baru terbarukan yang ditambahkan mencapai biaya listrik lebih rendah daripada yang bersumber dari PLTU batubara. Saya kira ini perkembangannya sangat cepat, ya. Dan PLN juga kita akan dengar pada malam ini Pak Evi Haryadi, Direktur Perencanaan, yang akan menjelaskan secara detail, ya. Ini dari PLN yang akan menghentikan PLN batubara semua usulan di tahun 2025, kemudian mencapai bauran nasional. Ini Kemenko Marves juga mengatakan hal yang sama ya, tetapi belum jelas detailnya seperti apa. Ya, saya kira itu. Dan sebagai penutup, para batu bara ke depan ini masih memerlukan waktu, memerlukan pertimbangan yang matang dari semua stakeholder yang ada di Indonesia, ya. Dan yang terakhir, memerlukan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di Indonesia. Karena kita tahu kondisi di Eropa dan kondisi di Asia itu berbeda. Dengan mempertimbangkan banyak hal, pendapatan negara, hilirisasi batubara, teknologi batubara bersih, antara lain ya, perkembangan EBT, dan pendanaan industri batubara. Sehingga kita nantinya mempunyai industri pertambangan batubara nasional yang dapat bergerak pada roadmap yang tepat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.